Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah ya, di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa meskipun lewat video. Bagaimana teman-teman? Masih semangat kan? Harus selalu semangat. Meskipun ya subscribe misalkan begini-begini saja atau jam tayang belum mengalami peningkatan, tetapi kita harus selalu semangat berjuang. Ada suatu quotes dari Ali bin Abi Thalib. Apabila sesuatu yang kita senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang energi, tentang semangat. Pernah nggak melihat seseorang yang selalu semangat? Hari-harinya itu penuh dengan warna, penuh dengan kesenangan. Hari-harinya sangat menyenangkan. Apakah rahasianya? Ada yang mengatakan bahwa dia memiliki rahasia khusus, rajin bangun pagi, selalu membaca afirmasi pagi, afirmasi positif, olahraga pagi. Memang itu juga betul ya. Tetapi ya, ada yang dia lakukan selain itu. Jadi, kenapa dia selalu semangat terlepas dari usianya berapa? Bukan terletak dari apa yang dia lakukan, tetapi karena dia menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Apakah itu? Kita belajar dari sini ya, supaya kita itu selalu memiliki energi, selalu memiliki semangat. Iya kan? Saya suka sekali kalau berbicara tentang semangat, karena saya selalu semangat. Saya selalu mencoba semangat. Yang pertama, yang harus kita hindari adalah mengiyakan segala sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan hati. Jadi mengiyakan semua permintaan karena kita merasa tidak enak hati. Pernah nggak kita kewalahan dengan janji atau misalkan tanggung jawab, sementara kita merasa tidak enak hati untuk menolaknya? Pernah kan? Kalau saya jujur aja ya pernah ya, karena saya merasa nggak enak untuk menolak, saya menerimanya. Tetapi karena saya merasa kehilangan semangat, saya merasa lelah, pada akhirnya saya untuk itu saya memutuskan, karena dengan kita memberikan suatu batasan, maka kita akan memiliki waktu dan energi, sehingga waktu dan energi itu bisa dilakukan untuk hal-hal yang penting. Dan orang-orang yang semangat itu akan selalu berani untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang membuat dirinya itu menjadi tidak semangat. Yang kedua, kebiasaan buruk yang harus kita hindari adalah selalu memandang dunia dari sisi gelapnya. Kalau kita ya secara terus-menerus memandang kejelekan dari setiap problem, maka energi kita itu akan terkuras. Kita akan merasa lelah, akan merasa letih, karena yang kita lihat itu adalah sisi negatifnya. Padahal orang-orang yang selalu semangat, orang-orang yang full energi, itu akan selalu memandang positif dari setiap permasalahan. Iya kan? Contoh ya, contoh. Ketika kita terjebak macet perjalanan gitu. Kita nggak perlu marah-marah, itu hanya akan memperburuk mood kita. Tetapi kita bisa melihat suasana sekitar, bisa melihat bangunan-bangunan yang unik yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Atau kita juga bisa melihat pedagang-pedagang kecil yang sebenarnya, pedagang anak kecil yang sebenarnya belum layak umur untuk berjualan. Nah itu kan bisa memberikan input kepada otak kita ya, dan akan memberikan suatu kesegaran. Kemudian ya yang selanjutnya adalah kebiasaan buruk yang harus kita hindari. Kita tuh mengejar validasi, bukan kepuasan diri. Pembahasannya seperti ini. Ketika kita berkarya, ketika kita membuat sesuatu,
ketika kita ingin menghasilkan sesuatu karya, biasanya kita kan ingin validasi dari orang, ingin penghargaan, ingin dipuji, ingin dihargai. Tetapi energi yang sejati, yang sebenarnya adalah kepuasan diri. Ya kan? Kalau kita puas ya, ada orang yang melihat atau tidak ada orang yang melihat, kita akan terus melakukan karya tersebut. Jadi apabila kita ingin tahu apakah kita itu benar-benar udah memiliki energi yang penuh, ketika tidak ada orang lain pun kita akan tetap berkarya. Ketika tidak ada yang memberi validasi, tidak ada yang memuji, kita akan tetap terus berkarya. Iya kan? Kemudian yang selanjutnya, kebiasaan buruk yang harus kita hindari adalah mengabaikan kesehatan. Dulu saya pernah menganggap ya bahwa saya tidur hanya 4 jam dan saya melakukan hal-hal yang produktif lebih lama, itu merupakan suatu kekuatan. Itu saya dulu pernah berpikir seperti itu. Tetapi hasilnya apa? Badan saya capek, letih, lesu, kemudian gampang marah. Itu karena kurang istirahat. Lah, orang-orang yang segar, orang-orang yang selalu penuh energi, yang selalu penuh semangat, akan selalu memperhatikan kesehatan badan. Seperti misalkan ya, akan berolahraga setiap hari, kemudian akan makan yang bergizi, kemudian akan mengatur pola tidur yang cukup. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita melihat orang-orang yang selalu berenergi ya, yang selalu semangat, maka mereka itu pola hidupnya itu sehat. Tidak asal-asalan, tidak sembarangan saja, tidak tak teratur. Jadi dia tuh selalu teratur, bisa memanage waktunya dengan baik. Kemudian ya, kebiasaan buruk yang harus kita hindari itu terlalu lama memendam perasaan. Kadang-kadang ya ada orang yang merasa dengan memendam perasaan saja itu udah suatu kekuatan. Padahal ya suatu penelitian menunjukkan bahwa stres itu akan berkurang ketika kita itu bisa bergaul dengan teman, bisa bersosialisasi dengan lingkungan, bisa berdiskusi dengan orang-orang. Iya kan? Ketika kita mengalami stres, kebanyakan kan orang akan menghindari interaksi sosial. Nah, itu adalah keliru. Jadi kalau misalkan kita sedang stres, kita harus membuka kembali hubungan dengan orang, atau kita jangan menutup koneksi dengan orang. Karena ketika kita berhubungan dengan orang, maka akan mendapatkan kesegaran kembali. Ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah yang harus kita hindari, ada mindset bahwa setiap diri itu tidak bisa berubah. Ini keliru sekali ya, bahwa setiap diri itu harus bisa berubah. Jadi ketika kita ingin maju, ingin berkembang, maka kita itu harus mau ada perubahan. Orang-orang yang selalu semangat, orang-orang yang selalu memiliki energi tinggi, orang-orang yang selalu ingin meningkatkan kualitas hidup, maka orangnya itu akan membuka diri. Akan membuka diri dari pergaulan, akan banyak membaca-baca literasi, akan bergaul dengan siapa saja. Jadi dia akan merubah mindsetnya bahwa dirinya tidak bisa berubah. Dan ini keliru sekali. Dulu ada orang, memang ada ya orang yang merasa saya mah udah begini, nggak mungkin berubah. Itu sebenarnya keliru. Karena kalau orang punya mindset seperti itu, maka dia akan membiasakan kebiasaan-kebiasaan dia yang tidak manfaat, dan orang tersebut tidak mau berubah. Padahal orang kalau ingin selalu segar, selalu memiliki energi, orang itu harus selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan mau berubah, mau belajar dan mau berkembang. Iya kan? Kemudian ya yang selanjutnya, maaf ya, saya terlalu semangat. Orang yang ingin sukses tetapi tidak mau proses. Jadi orang ini merasa
tidak mau menjalani proses. Lah kalau orang-orang yang selalu semangat, yang selalu berenergi, orang tersebut akan mengalami proses itu sebagai bagian dari suatu perjalanan. Jadi ada orang yang hanya ingin hasil akhir, hanya ingin finalnya tanpa dia mengalami A, B, C, D, tanpa mengalami angka 1, angka 2, angka 3. Padahal untuk menuju suatu kesuksesan harus mengalami tahapan-tahapan yang seperti itu. Jadi proses itu harus kita nikmati dan harus kita itu belajar dari kesalahan supaya kesalahan itu bisa diperbaiki untuk ke depannya tidak terulang lagi. Itu adalah hal-hal yang buruk ya yang harus kita hindari. Jadi supaya kita selalu memiliki energi positif, selalu semangat tanpa kita lihat usia berapa, selalu power, selalu memiliki energi yang full ketika kita menjalani suatu kehidupan, maka hindari kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Katakanlah selamat tinggal. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.